Hai pemirsa, selamat sore. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini kita cerita apa lagi Kak Sri? Nah, hari ini saya mau reaction salah satu video yang diupload oleh salah seorang warga negara Malaysia, di mana itu dia pertama kali datang ke Jakarta tapi udah ngomong kayak gini. Kayak mana Kak Sri? Nah, kita reaction satu-satu slide yang dia buat ya pemirsa. Ini kita reaction tuh tulisannya pemirsa ya, jadi ngupload video itu dalam bentuk tulisan. So pertama dulu kita tengok ini pemirsa ya, kalau tak pergi Jakarta katanya, kalau tak ke Jakarta takkan tahu kalau iya kalau katanya pemirsa. Oke, yang pertama dulu yang ada banyak sebenarnya slide, ada 13 slide, tapi saya nggak akan reaction semuanya karena ya nggak semua juga saya tahu pemirsa, jadi mana-mana yang saya tahu saja saya reaction ya. Kamera kurang bagus lah, kenapa? Karena dia ada baca gelembung dekat ngam-ngam depan kamera saya nih, jadi nampak pucat kita punya kamera, bengang betul lah. So first yang saya reaction adalah pemirsa, dia kata nih wayang kat sana murah, tiket biasa RM12 atau sekitar 36.000, IMAX RM17 atau sekitar 51.000, Premier, kalau Premier movie itu ditayangkan RM21 atau sekitar 63.000. Kalau saya bandingkan memang harga tiket di bioskop di Malaysia dengan di Indonesia itu jauh lebih murah pemirsa. Karena dulu kita kalau nonton di mana dulu saya nonton waktu saya kerja kilang di Ion kan, itu tuh harga tiketnya itu RM30 lah, lebih kurang RM30 gitu pemirsa. Jadi kalau dibandingkan dengan harga di sini itu tuh memang murah banget lah pemirsa ya. Cuman mungkin entah di daerah kalian tuh lebih murah, saya kurang tahu lah ya. Tapi kalau saya kemarin tuh RM30, saya juga nonton wayang di Malaysia dulu nggak terlampau kerap, kayaknya 2-3 kali gitu aja deh. Karena apa ya? Karena saya kan ke Malaysia bukan berfoya-foya, betul tak? Cari duit mah. Oke, jadi dia tuh bandingkan harga tiket untuk nonton bioskop di Malaysia dengan di Indonesia tuh katanya lebih murah di Indonesia. Apalagi primernya cuma sekitar RM21 ya kan. Nah, yang kedua itu pemirsa, pagi sore sedap mat katanya, walaupun mahal, makan 2 orang 500.000 sekitar RM150, tapi berbaloi. Ini nasi padang paling terenak pernah gua makan. Saya juga nggak tahu di mana dia makan dan apa dia makan, karena setiap saya dulu pernah makan di rumah makan Padang ya, kita makan di situ sekitar berapa orang ya, adik par saya family 4, mama saya, lepas itu bibi saya 7, 8, kayaknya sekitar 12 orangan gitu kita makan, 700 ribuan lebih, tapi untuk 12 orang ini 2 orang 500.000 katanya. Mungkin di Jakarta ya, karena di Jakarta kan kota metropolitan jadi agak mahal, dan mungkin dia makan nasi padangnya itu di rumah makan yang udah kategori cantik lah. Jadi kalau misalkan dia rumah makan Padang nih, kalau kita makan dia semua menu dia antar ke atas table, dia memang lebih mahal daripada kita makan apa yang kita pesan itu saja yang dia antar pemirsa. Lebih kurang kayak gitu ya. Berbaloi ya nggak apa-apa kalau kamu ada duit and then harga dengan rasa kamu rasa sesuai and berbaloi, why not ya kan. Kalau nggak ada duit baru kita cakap oi mahal kali sebab tak ada duit. Taste nak tinggi, betul tak? Lepas tu dia kata nasi goreng gila, memang sedap gila dekat area Sabang, Sarinah katanya. Nasi goreng, kalau saya pribadi sih di Malaysia juga nasi gorengnya sedap. Cuman kalau di sini memang nasi gorengnya sedap, tapi saya kan membandingkannya area kampung ya. Kayak kemarin kita tinggal di estate, nasi goreng di kampung tuh di sini tuh nggak terlalu banyak variasinya pemirsa, hanya taunya nasi goreng taruh kacang tanah pakai telur dadar gitu aja. Kalau kemarin di kampung kita di estate tuh nasi goreng itu bermacam-macam, ada nasi goreng seafood, ada nasi goreng ayam, nasi goreng kampung gitu. Tapi dia ini kan try di Jakarta, so dia kata sedap gila. So maknanya memang sedap, sebab di Malaysia pun nasi goreng sedap-sedap. So bila dia kata di Jakarta ni sedap, so maknanya memang sedap gila lah. Orang Malaysia kalau dia cakap sedap sekali, kalau kita kan enak kali, dia nggak sedap gila. Okay, so next kita dekat Bakerzin, ada ice cream goreng viral bentuk macam ayam goreng tapi ice cream, nanti try. Okay? Jujur pemirsa, saya pun baru tahu ternyata betul-betul ada ice cream goreng. Terkejut saya. No comment sebab saya tak tahu. Seblak pun sedap, tapi ramai cakap ni makanan perempuan, tapi peduli apa, aku suka dia cakap. Seblak memang cukup famous di Indonesia nih pemirsa. Seblak ni biasanya memang yang makan kaum perempuan.
Jarang pula saya nampak lelaki, tapi sebab apa saya pun tak tahu, tapi seblak tu sedap gila. Kalau saya biasa makan seblak, saya campur dengan nasi. Kalau di Indonesia jangan heran, pizza makan dengan nasi, Maggi makan dengan nasi, seblak makan dengan nasi. Semua yang berkuah dan juga ada rasa pedasnya tuh boleh makan dengan nasi je. Oke, next kita ini pula. Makanan kat rembulan pun sedap. Paling favorite sambal matah dia. Ya, sambal matah. Kalian tahu pemirsa, sambal matah tuh kayak matah semua gitu, terus disiram sama minyak goreng yang udah panas gitu. Sambal matahnya sedap. Jadi dia ini kayaknya makan sate pakai sambal matah deh. Di Malaysia memang jarang kita jumpa sambal-sambal matah ya. Paling ada sambal tempoyak, sambal belacan gitu ya. Sambal matah jarang lah. Tiket flight Kuala Lumpur tiket flight dari Kuala Lumpur ke Jakarta murah sebenarnya. Iya. Lebih murah tiket keluar negara kalau di Malaysia, kalau di Indonesia ini daripada tiket domestik. Saya kemarin flight dari Batam ke Medan itu tiketnya satu orang tuh sekitar 1.800.000 pemirsa. Sementara flight dari Penang ke Medan itu tiketnya paling cuman sekitar 200 ringgitan atau 180 ringgitan gitu, 600.000, 700.000 gitu aja pemirsa. Ya. Next. Cave Batavia Best Boy. Ini saya no comment sebab saya tak tahu. Kota tua ni aku boleh cakap favorite place aku kat Jakarta. Aku suka bangunan-bangunan lama macam Belanda. Ya. Lebih-lebih Indonesia kan bekas jajahan dari negara Belanda. Jadi mungkin ada peninggalannya ya pemirsa. Terus ini katanya kena try makan gultik di Blok M. Barulah anak gaul. Gultik pun saya tak berapa tahu apa. Oke, kalau first time try mie gacoan jangan cuba level 4 ke atas ya kalau tak nak berak api macam aku. By the way itu je, sorry kalau banyak pasal makanan sebab aku memang suka makan katanya. Oke. Dan last sekali yang dia buat terkejut tuh, Upin Ipin di mana-mana. Upin Ipin di Indonesia tuh cukup famous tau, viral dia. Di Indonesia di Malaysia kurang kan Upin Ipin. Kurang sekali karena di sana tuh banyak kategori kartun sih, kayak kategori kartun India ada, Cina ada, Upin Ipin ada ya. Jadi kalau di Indonesia tuh Upin Ipin memang famous sekali. Jadi mungkin dia heran kenapa di sini banyak kali produk-produk bergambarkan Upin Ipin, di sini memang viral. Malahan tuh Upin Ipin lebih famous di negara Indonesia ini saya rasa daripada negara asalnya Malaysia. Betul ke tak? Alright pemirsa, ini ada dia reaction lagi pasal parfum. Ada sate taichan pun sama, ini memang sekali dengan gultik, makanan anak gaul katanya. Gaul tak gaul lah coy. Udah sampai di Jakarta kan, jadi bahasa dia pun gaul. Gaul tuh apa sih Kak Sri? Gaul tuh dia macam mana ya pemirsa? Anak gaul tuh dia boleh berinteraksi dengan sesiapa saja di lingkungannya, dengan kawan-kawannya, dia tuh udah berinteraksi, udah tahu. Jadi kalau katakan anak gaul, pokoknya dia banyak tahu lah gitu pemirsa. Selebihnya saya pun kurang paham sih bahasa anak gaul nih, anak gaul. Sebab saya anak Medan kan, jadi nggak tahu-tahulah bahasa Jakarta nih. Tapi anak gaul tuh dikatakan dia berinteraksi dengan orang-orang sekitar, udah gitu banyak pengalamannya, pokoknya banyak kawannya, pokoknya dia berinteraksi dengan banyak orang lah, itulah dikatakan gaul. Tahu ini, tahu itu update ini, update gaul, tapi jangan terlampau gaul, itulah dia pemirsa. Gimana? Sebenarnya gimana kita nge-reaction di mana tempat kita jalan-jalan itu tergantung dari pocket kita. Betul, kalau pocket kita itu tipis lah juga yang akan kita reaction. Betul tak? Nah, kalau misalkan pocket kita tuh ya cukup, kita boleh mencoba dari paling bawah sampai paling atas. So kita boleh membandingkannya, betul tak? Jadi pemirsa, itulah dia video kita untuk hari ini. Saya harap pemirsa kalian juga jangan serik lah datang ke Indonesia ya. Coba hal-hal baru yang ada di Indonesia, oke? Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video cerita Kak Sri berikutnya. Jika ada perkataan yang salah ataupun kalimat saya yang menggores hati, saya minta maaf. Bye bye.